Terima kasih Anda masih bersama kami di Nejatim. Lebih dari separuh jumlah angkutan kota atau LAN di Surabaya dinyatakan tidak layak jalan. Akibatnya angkutan kota semakin ditinggalkan. Tahun ini rencananya pemerintah kota akan meremajakan seluruh angkutan kota dan mengintegrasikan dengan transportasi massal modern lainnya. Bagaimana sejauh ini pelaksanaannya? Kita ikuti penelusuran Mahesa dalam segmen Mahesa Pingin Tahu Aja. Beginilah kondisi lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Salah satu ruas jalan di Kota Pahlawan yang masih mengalami kemacetan. Meski sudah dibangun jalan tambahan berupa frontage road, kemacetan masih saja tak terhindarkan. Lagi-lagi penyebabnya jumlah kendaraan tak sebanding dengan panjang jalan. Data dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Surabaya menyebutkan setiap tahun 1,5 juta lebih kendaraan bermotor melintas di Kota Surabaya. Mayoritas kendaraan pribadi milik warga. Tingginya volume kendaraan tersebut tak seimbang dengan panjang jalan yang hanya mencapai 326,37 km saja. Sebenarnya bukan tak mungkin Surabaya bebas dari macet jika masyarakat mulai meninggalkan kendaraan pribadinya dan berpindah ke transportasi massal seperti angkutan kota atau LAN. Namun sayang, warga masih enggan memanfaatkannya karena angkutan kota dinilai tidak bisa memberikan jaminan. Kalau naik angkot itu nunggunya lama, terus juga sempit. Kadang orang-orangnya itu suka nggak sabaran gitu kalau naik angkot gitu. Ya kalau naik motor itu cepet aja, bisa nyelip-nyelip mobil-mobil yang lewat-lewat itu. Lama, macet juga. Ya panas, waktu tempuhnya itu lama gitu. Lama soalnya kalau jurusan rumah ke sekolah itu oper 2 kali, jadi lama banget. Ya, tak bisa disalahkan jika warga lebih memilih kendaraan pribadinya untuk beraktivitas. Karena separuh lebih dari jumlah angkutan kota di Surabaya dinyatakan tak layak jalan. Dari sekitar 4.300 angkutan umum yang ada di kota Surabaya, lebih dari separuhnya dinyatakan tidak lulus uji kelayakan atau tidak layak jalan. Sebagai solusinya, pemerintah kota Surabaya sudah menyiapkan program peremajaan angkutan umum. Lalu bagaimana pemerintah kota Surabaya memperbaiki angkutan umum miliknya, serta bagaimana sistem transportasi umum terbaru yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya. Dan banyak sekali pertanyaan yang ada di benak Mahesa, karena memang Mahesa pengen tahu aja. Tahun 2014, pemerintah kota memang berencana untuk meremajakan seluruh angkutan kota. Pemerintah kota harus turun tangan karena sang pengusaha tak juga mau memperbaiki armada-armadanya. Ini salah satu contohnya. Meski kondisinya sudah jauh dari kata layak, tapi mobil tua ini tetap saja dipaksa untuk membawa penumpang. Pak, ini mobilnya sendiri Pak ya? Oh enggak, ini mobil setoran. Setoran Pak Iya, ya? setoran. Pak, emang kondisinya kayak gini Pak? Memang kenapa Pak kok memang kondisinya seperti ini? Ya kok mau tetap hari ini? ini mau dirawat, tapi dananya belum ada, Mas. Terus? Ya apalagi ini nih area yang sepi nih. Memang nggak ada dana buat merawat itu ya Pak ya? Nggak ada dana. Itu kenapa Pak? Kendalanya di mana Pak itu? Kendalanya ya itu penumpang itu sepi itu, Mas. Ah. Kalau penghasilan itu ya terkadang
saya ini dapat 30, sedangkan 30 gitu. Terus? Ya jadinya bagaimana kebutuhan, ya diteruskan saja. Ya memangnya kalau DLJR menginginkan ini diperbaiki, ya diperbaiki gitu aja Mas. Kan harapannya gimana Pak nanti Pak? Kalau harapan saya ya diperbaiki aja, kalau nggak baik ya udah, kalau DLJR tangkap ya silakan tangkap gitu aja. Kalau nggak layak jalan, DLJR yang nangani gitu aja Mas. Memang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh para pengemudi. Alih-alih berpikir untuk merawat, untuk setoran saja seringkali terlewat. Hasilnya, angkutan-angkutan kota ini tetap saja dipaksa untuk berjalan meski kondisinya sudah memprihatinkan. Beginilah kondisi salah satu angkutan umum kota Surabaya, trayek Joyoboyo menuju Lekarsantri yang saya tumpangi. Sempitnya ruang membuat para penumpang harus berdesak-desakan dan juga kepanasan. Selain itu, minimnya fasilitas membuat keselamatan para penumpang sangat diragukan. Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebenarnya sudah melakukan beragam langkah. Salah satunya dengan memberikan sanksi kepada pemilik angkutan kota yang tidak layak jalan. Untuk pengarahan ke pengemudi atau pemilik itu sudah dilakukan melalui Organda dan melalui asosiasi lainnya, ketua paguyuban. Kembali lagi berpulang pada revenue yang dia dapat. Memang terasa amat sulit untuk dia harus bisa memperbaiki kendaraannya, karena demandnya semakin lama semakin kecil, sedangkan untuk itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Ini perlu peran serta pemerintah untuk agar dia tidak mati seperti itu. Pemerintah kota dalam hal ini sangat memperhatikan daripada keberadaan angkutan kota yang ada di Surabaya. Nah, dengan adanya program nantinya angkutan massal cepat yang dicanangkan, yaitu oleh monorail dan tram, untuk utara selatan menggunakan tram, barat timur menggunakan monorail. Untuk menunjang tersebut diperlukan angkutan feeder dan terang. Jadinya mikrolet nanti itu kita restrukturisasi, kita rerouting, terus kita kita atur kembali. Nah, dengan menggunakan kendaraan istilahnya feeder, pengumpannya, dan terang untuk trayek utamanya dia, yang untuk mengumpan ke angkutan massal cepat, tram dan monorail. Nah, memang nantinya diharapkan pemilik lane tersebut atau pemilik angkot tersebut itu harus berbadan hukum. Makanya sudah dibentuk beberapa koperasi yang ada di Surabaya, kurang lebih ada 6 koperasi, sehingga mereka diharapkan ikut masuk ke dalam koperasi tersebut, sehingga nanti pada waktu pemerintah kota tahapannya sudah mulai untuk menata di sisi feeder dan terang, mereka bisa ikut serta dalam lelang operator tersebut. Angkutan kota di Surabaya saat ini memang belum terintegrasi dengan sarana transportasi massal lainnya. Karena itu, selain meremajakan kondisi fisik, Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga akan memperbarui trayek angkutan kota yang disesuaikan dengan trayek feeder dan terang di setiap koridor monorail dan tram listrik. Kedepan, angkutan kota di Surabaya akan terhubung dengan 499 unit terang dan minibus dan 1038 feeder atau minivan. Moda transportasi tersebut akan melintas di 58 trayek. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 1,6 miliar untuk pembangunan terang
feeder, dan peremajaan angkutan kota. Menanggapi rencana tersebut, pihak Organda Kota Surabaya berharap rencana pemerintah Kota Surabaya bisa segera terrealisasikan. Ya, setuju itu saya. Sangat setuju. Jadi itu memang keinginan kami. Dengan tetap menyertakan saham bagi pemilik kendaraan. Jadi sistemnya adalah bagaimana orang yang punya kendaraan itu tidak langsung ditiadakan begitu saja, tapi mereka tetap punya andil, punya saham di koperasi itu. Harapan kami kepada pemerintah, marilah kita ini jangan hanya berwacana gitu ya. Jadi program yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui Bapeko, Disub, kemudian Wali Kota, kemudian sudah dibicarakan di DPR, ini wajib direalisasikan. Harus segera. Ya harus, jangan hanya nunggu-nunggu kapan lah jabatan wali kotanya nanti selesai, terus jadi wali kota yang baru, godok yang baru lagi. Rencana pemerintah Kota Surabaya untuk meremajakan dan mengintegrasikan trayek angkutan kota atau lain dengan moda transportasi massal modern tentu menjadi sebuah harapan. Harapan bagi warga yang kini sudah jenuh dengan kemacetan. Jika rencana tersebut terwujud, bukan hal yang mustahil masyarakat akan berpindah ke angkutan kota dan mulai meninggalkan kendaraan pribadinya. Program peremajaan angkutan umum yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya merupakan satu dari sekian banyak rencana yang dilakukan pemerintah guna mengurangi angka kepadatan lalu lintas. Tujuannya agar warga kota lebih memilih menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi. Namun, segala upaya pemerintah tersebut tidak akan pernah bisa maksimal tanpa ada kesadaran dari warga Kota Surabaya untuk lebih memilih angkutan umum dan meninggalkan angkutan pribadi. Tidak berhenti di sini, masih banyak yang ingin diketahui oleh Mahesa karena memang Mahesa pengen tahu aja. Wah, jika nanti angkutan kota benar-benar terintegrasi dengan transportasi massal modern seperti trunk dan juga ada feeder nih, tentu masyarakat akan mulai meninggalkan kendaraan pribadinya ya. Benar, nih kita tunggu saja. Semoga rencana pemerintah Kota Surabaya bisa segera terrealisasi dan segera dinikmati warganya.